Kita semua kenal Xiaomi sebagai merek HP yang murah tapi gak murahan. Tapi, kamu tahu gak? Kalau brand ini dulunya bahkan gak bikin HP sama sekali. Dari custom Android, jadi brand global. Inilah sejarah lengkap perjalanan HP Xiaomi. Bukan cuma review, tapi kisah sebuah revolusi teknologi dari timur. Xiaomi lahir di Cina tahun 2010. Didirikan oleh Lei Jun, mantan eksekutif Kingsoft, bareng 7 CEO founder lainnya. Target mereka ngelawan dominasi Apple dan Samsung. Tapi, anehnya, mereka nggak langsung bikin HP. Produk pertama Xiaomi adalah MIUI, sistem operasi berbasis Android, dengan tampilan yang lebih segar dan fitur lebih lengkap. Komunitas Android langsung jatuh cinta kepada MIUI. MIUI jadi viral di forum-forum bahkan sebelum produknya ada. Xiaomi didirikan pada 6 April 2010 di Beijing, Tiongkok. Pendirinya adalah Lei Jun, seorang pengusaha visioner sebelumnya sukses membangun Kingsoft dan Joyo.com, yang kemudian dibeli oleh Amazon. Lei Jun terinspirasi dari Stephen Jobs dan Apple, tapi dengan misi membuat teknologi hebat dan terjangkau untuk semua orang. Xiaomi tidak langsung membuat ponsel, seperti yang dibicarakan tadi. Produk pertamanya mereka adalah MIUI, sistem operasi berbasis Android yang mereka modifikasi sendiri. MIUI cepat populer dari kalangan pengguna Android karena tampilannya bersih, ringan, dan fitur-fitur tambahan yang inovatif. Komunitas menjadi kekuatan utama karena MIUI dikembangkan bersama masukan dari para pengguna di forum. Di tahun 2011, Xiaomi merilis ponsel pertamanya, Xiaomi Mi 1. Spesifikasi flagship, tapi harganya cuma setengah dari kompetitor. Dijual secara online only dan flash sale, strategi yang saat itu masih baru. Terjual 300.000 unit dalam waktu 34 jam, sebuah prestasi besar untuk brand baru. Xiaomi memposisikan diri sebagai brand terjangkau dengan teknologi tinggi. Mereka mengambil margin keuntungan sangat tipis, bahkan kadang nyaris tanpa profit dari hardware. Fokus utama adalah membangun komunitas pengguna dan brand loyal. Xiaomi mulai ekspansi besar-besaran ke luar negeri pada tahun 2014. India jadi pasar terbesar mereka di luar Cina, lalu menyusul Indonesia, Malaysia, Eropa, bahkan Amerika Latin. Di India, Xiaomi berhasil jadi smartphone nomor 1 sejak 2018. Di Indonesia, mereka resmi masuk tahun 2014 dan membangun pabrik di Batam sejak 2017. Xiaomi tidak hanya memproduksi HP, mereka mengembangkan ekosistem smart living seperti Mi Band, Mi TV, Mi Air Free Fire, Mi Paku, Mi Electric Scooter, dan lain-lain. Xiaomi juga mendirikan sub-brand seperti Redmi untuk segmen budget, Poco untuk entusias performance, Blackshot untuk para gaming. Dulu dikenal sebagai brand murah meriah, tapi sejak seri Mi 10 dan Mi 11, Xiaomi mulai masuk pasar flagship. Kerjasama dengan Leica di lini kamera memperkuat brand mereka di dunia fotografi mobile. Inovasi lain seperti fast charging, kamera, layar, dan HP lipat. Xiaomi adalah produsen smartphone terbesar ketiga dunia setelah Samsung dan Apple. Memiliki pendapatan tahunan lebih dari 50 miliar US dollar. Aktif di lebih dari 100 negara, ekosistem smartnya terintegrasi lewat Mi Home app. Masuk ke bidang IoT, kendaraan listrik, dan smart device lainnya. Nah, seperti tagline Xiaomi, Xiaomi ingin memastikan bahwa inovasi teknologi bukan cuma milik orang kaya, tapi bisa dirasakan semua kalangan. Di tahun 2011, Xiaomi merilis HP pertamanya Mi 1. Spesifikasinya setara flagship, tapi dijual setengah harga. Mereka jualan langsung online tanpa toko dan bikin model flash sale. Gak ada marketing gila-gilaan, cuma kekuatan komunitas. 2013 jadi titik balik besar Xiaomi luncurkan lini Redmi, lebih murah dari Mi, tapi tetap berspesifikasi oke. Redmi jadi senjata utama Xiaomi di negara berkembang, seperti India dan Indonesia. Di India, Xiaomi bahkan jadi brand HP nomor 1 mengalahkan Samsung sejak 2018. Strategi mereka jelas, value for money yang ekstrim, komunitas yang aktif, dan penjualan online yang efisien. Dan jangan salah, mereka juga gila inovasi. Waktu brand lain belum mikir fast charging, Xiaomi udah main 67 watt bahkan 120 watt.
Strategi gerilya Xiaomi adalah salah satu faktor kunci yang bikin brand ini bisa cepat meledak di pasar. Tanpa modal iklan besar kayak brand-brand lain, gaya gerilya ini benar-benar out of the box untuk ukuran perusahaan teknologi, apalagi di awal-awal. Gak usah bikin toko mahal, langsung ke konsumen lewat internet. Xiaomi menjual produknya secara eksklusif online di website sendiri atau platform e-commerce. Taktik flash sale, jumlah terbatas, waktu terbatas. Efeknya bikin hype dan rasa, kalau gak cepet, pasti kehabisan. Cara ini memotong biaya distribusi dan logistik, yang berimbas harga jadi jauh lebih murah daripada brand lain. Biarkan penggemar jadi pembasar terbaik. Xiaomi fokus membangun komunitas, bukan promosi besar-besaran. Forum MIUI dan grup online jadi tempat interaksi langsung antara Xiaomi dan penggunanya. Mereka mendengarkan masukan pengguna, update fitur MIUI atau produk selanjutnya berdasarkan feedback. Pengguna merasa diperhatikan, loyalitas tinggi, otomatis promosi dari mulut ke mulut. Untung kecil, tapi jual banyak. Xiaomi cuma ambil margin keuntungan sekitar 5% dari hardware. Ini strategi yang agresif banget dibanding brand lain yang ambil margin 20-40%. Tapi, karena produk laris dan volume tinggi, tetap menghasilkan keuntungan besar secara total. Produksi terbatas, baru tambah kalau permintaan naik. Nah, Xiaomi tidak memproduksi jutaan unit sekaligus. Mereka memproduksi dalam batch kecil, lalu lihat respon pasar. Kalau bagus, lanjut produksi. Ini strategi low inventory yang bikin mereka bisa tetap ringan dan adaptif. Gak perlu billboard mahal, cukup media sosial dan influencer tag. Fokus promosi di platform digital, terutama media sosial dan forum. Rajin kolaborasi dengan review gadget, YouTuber, tag, dan komunitas online. Mereka manfaatin hype dari launching produk baru, bukan iklan tradisional besar-besaran. Riset dan pengembangan berbasis komunitas, MIUI sejak awal dirancang bareng pengguna. Setiap minggu ada update MIUI, beta terlebih dahulu, dan saran user bisa langsung masuk build berikutnya. Ini bikin Xiaomi dapat loyalitas ekstra karena penggunanya merasa dilibatkan. Apa yang sukses di Cina? Copy ke India, Indonesia, dan seterusnya. Xiaomi mengulang strategi yang sukses di Cina ke negara berkembang lainnya, seperti penjualan online, flash sale, komunitas lokal, HP harga miring dengan spek tinggi. Mereka juga adaptif di Indonesia. Xiaomi bikin pabrik lokal supaya bisa masuk TKDN. Jadi brand nomor 1 di India dalam waktu kurang dari 5 tahun, masuk top 3 dunia dalam penjualan smartphone. Bangun fanbase yang militan dan setia, hemat biaya promosi tapi tetap viral. Nah, itulah hasil dari strategi gerilya ini. Tahun 2016, Xiaomi bikin gebrakan dengan seri Mi Mix, layar tanpa bezel yang futuristik. Lalu datang Mi A1, HP Android One yang bersih dan simple. Kerjasama dengan Google, laris banget di Indonesia, dan makin kesini mereka makin pede masuk segmen premium, seperti contohnya Mi 10 Ultra, Xiaomi 12, 13 Pro, bahkan HP lipat seperti Mix Fold. Kerjasama dengan Leica pun di seri Xiaomi 12S dan 13 Ultra juga bukti kalau mereka udah siap bersaing di kelas atas. Xiaomi memang dikenal bukan cuma karena harga murah, tapi juga karena inovasi dan eksperimen gilanya yang sering bikin geleng-geleng kepala. Berikut adalah daftar inovasi dan eksperimen paling gila dari Xiaomi. Beberapa di antaranya bahkan jadi game changer di industri teknologi. Sebelum iPhone 10, Xiaomi udah bikin full screen. Mi Mix adalah salah satu HP yang pertama yang memperkenalkan desain layar hampir tanpa bezel, bekerjasama dengan desainer terkenal seperti Philips Stark. Pakai keramik premium dan speakernya pakai teknologi tanpa earpiece fisik, eksperimen yang bikin seluruh industri mulai serius soal desain layar full view. Xiaomi terus nge-push batasan fast charging, 33 watt awal-awal, 67 watt, 90 watt, hingga 120 watt di Mi 10 Ultra. Bahkan pernah demo charging 210 watt, isi full baterai 4000 mAh dalam 8-10 menit. Xiaomi pernah bikin HP yang nggak ada lubangnya sama sekali. Mereka bikin prototipe HP yang tanpa tombol fisik diganti dengan pressure sensitive touch, tanpa port charger, full wireless charging, dan wireless data transfer. Semua layar, bahkan belakangnya pun layar Mi Mix Alpha, contohnya. Gila, iya diproduksi masa enggak, tapi ini bukti Xiaomi suka banget eksplorasi batas teknologi. Sementara yang lain baru 48 megapiksel, Xiaomi udah 108 megapiksel. Xiaomi jadi salah satu brand pertama yang rilis kamera 108 megapiksel di Note 10, kamera 200 megapiksel di Xiaomi 12T Pro.
kamera selfie bawah layar seperti di Mi Mix 4. Mereka sering jadi pionir di fitur kamera berresolusi ekstrim. Gak usah colok, gak usah taruh di pad, cas aja dari udara. Nah, Xiaomi pernah demo Mi Air Charge, ngecas HP secara wireless dari jarak beberapa meter, pakai gelombang radio dan teknologi beamforming. Masih tahap konsep, tapi ini salah satu inovasi paling futuristik mereka. Dari rice cooker sampai vacuum robot, semuanya bisa nyambung ke HP. Xiaomi bangun ekosistem IoT, AI, dan Internet of Things. Mi TV, Mi Air Purifier, Mi Smart Light, Mi Band, Smartwatch, Smart Door Lock, dan lain-lain. Semuanya bisa dikontrol dari satu aplikasi, Mi Home atau Xiaomi Home. Bahkan, mereka punya AI sendiri, ekosistem Cina. HP yang beneran dibuat gamer, bukan cuma gimmick. Ya, sub-brand Black Shark dibikin khusus untuk gaming mobile. Chipset kencang, cooling system, layar super responsif, solder button fisik. Fitur-fitur ini bahkan ngalahin HP flagship biasa. Gak cuma HP, Xiaomi bikin robot beneran. Contohnya seperti CyberDog, robot anjing seperti Boston Dynamics Spot, bisa jalan, lari, bahkan interaksi suara. CyberOne, robot humanoid yang bisa deteksi emosi manusia, ngomong dan bergerak bebas. Ini bukan produk massal, tapi jadi bukti kalau Xiaomi gak takut main ke ranah CVI. Xiaomi juga masuk ke dunia mixed reality. Mereka demo Smart Glass yang bisa terima notifikasi, navigasi langsung di kacamata, pakai kamera mini dan display micro LED. Masih dalam tahap eksperimen, tapi potensial buat masa depan VR atau AR. Di Indonesia, Xiaomi masuk tahun 2014. Awalnya masih malu-malu, tapi begitu Redmi Note 3G keluar atau 3G meledak, brand ini jadi primadona anak sekolah, mahasiswa, bahkan orang tua. Karena harganya masuk akal dan awet dipakai. Sekarang, Xiaomi punya Mi Store di mana-mana, bahkan pabrik perakitannya pun ngebangun di Batam. Masuknya Xiaomi ke Indonesia, pertama kali masuk Indonesia secara resmi pada tahun 2014. Produk perdana yang dirilis adalah Redmi 1S dan langsung meledak di pasaran karena harganya murah tapi spesifikasinya tinggi untuk zamannya. Saat itu dijual secara eksklusif online lewat kerjasama dengan Lazada. Flash sale juga kayak strategi global mereka. Sejak awal, Xiaomi langsung disukai karena harga terjangkau, spek yang tinggi, MIUI yang tampilannya beda dari Android biasa, dukungan komunitas yang kuat. Xiaomi berhasil membangun komunitas yang aktif banget, bahkan bikin acara gathering, kopdar, dan lomba custom ROM MIUI 10 di berbagai kota. Untuk memenuhi standar TKDN 30% dari pemerintah Indonesia, Xiaomi mulai merakit HP di pabrik lokal, tepatnya di Batam, lewat mitra PT Satnusa Persada. Ini bikin mereka bisa terus jual produk 4G dan sekarang 5G tanpa masalah regulasi. Xiaomi mulai bangun Mi Store di official store di mall dan Mi Shop, retail partner di luar mall. Mi Store pertama dibuka di Pondok Indah Mall Jakarta. Sekarang udah ada puluhan outlet resmi Xiaomi di berbagai kota besar seperti Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan lain-lain. Juga tersedia di semua e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan lain-lain. Beberapa produk Xiaomi yang sempat booming di sini nih, Redmi 1S produk pertama sold out, Redmi Note 3 bestseller di kelas menengah, Mi A1 Android One yang laris banget, Redmi Note 7 kamera 48 megapiksel desain premium, dan lain-lainnya sampai sekarang seperti Xiaomi 14 series mulai garap pasar flagship. Harga agresif plus spesifikasi tinggi, distribusi online dan offline, dukungan purna jual, service center resmi di banyak kota. Mi Community Indonesia masih sangat aktif, bahasa Indonesia, iklan lokal, dan fitur-fitur yang relevan dengan pasar sini. Masuk dalam top 3 brand smartphone di Indonesia bersama Samsung dan Oppo. Xiaomi punya lini produk luas. Redmi di budget mid-range, Poco performance, Xiaomi flagship, smartwatch, tvOS, smart TV, IoT, vacuum, dan lain-lain. Xiaomi bukan lagi HP murah dari Cina. Mereka udah jadi brand global dengan inovasi, keberanian, dan loyalitas fans yang luar biasa. Dari MIUI ke Xiaomi 14 Ultra, dari forum kecil ke panggung internasional. Kalau kamu pernah pakai Xiaomi dari zaman Mi 4, Redmi Note 3, atau Mi A1, selamat. Kamu bagian dari sejarah. Gue pribadi salut sama Xiaomi. Mereka buktiin harga gak harus mahal buat kasih kualitas. Kalau kamu suka video sejarah teknologi kayak gini, klik like dan subscribe dan komen produk Xiaomi pertama kamu di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.